Terkuak, inilah dia sosok yang memenjarakan Ya'juj Ma'juj. Zulkarnain dari banyak ulama tafsir mengatakan kekuasaan dia memang luar biasa, besar sekali. Dengan profil seperti Zulkarnain, dengan penguasaan teritori yang masif, dengan angkatan perang yang luar biasa kata para ulama, Zulkarnain ini menguasai sains, yaitu ilmu metalurgi, ilmu cairan logam. Karena dia membuat dinding itu dengan cairan tembaga dan lempengan besi. Dinding itu meratakan di antara dua gunung, itu kan mega infrastruktur. Kok bisa profil Zulkarnain itu tidak ada dalam catatan sejarah manusia kita sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Terima kasih kembali untuk masih tetap semangat bersama kita. Dan jangan lupa untuk selalu support kita. Dan masukkan juga kritik dan saran atau apa saja yang bisa untuk mengaitkan hati kita sama-sama. Semoga di setiap episodenya memberikan keberuntungan dalam edukasi. Nah, ngomongin mengenai siapa yang memenjarakan Ya'juj Ma'juj, untuk teman-teman yang udah ngikutin episode-episode kita, pasti langsung udah tahu. Yang memenjarakan Ya'juj Ma'juj sampai akhirnya nanti dia akan keluar ketika tanda berikutnya dari akhir zaman adalah sosok yang bernama Zulkarnain. Sampai sekarang tidak ada satupun orang yang berani kemudian memastikan siapa nih sebenarnya Zulkarnain ini siapa. Nah, kali ini saya akan datangkan seorang penulis dari buku ini, Zulkarnain Agung. Nah, beliau ini menulis dengan 250 referensi sejarah mengenai kedekatan siapa yang paling mendekati sosok dari Zulkarnain. Langsung kembali kita ketemu dengan Ustadz kita, Ustadz Wisnu Tangga Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Wah, ngomongin Zulkarnain ini menjadi salah satu itu misteri untuk umat Islam, misteri sepanjang zaman ya. Betul. Kalau antum nih kok bisa sampai satu buku, apa antum juga ada ketertarikan itu atau gimana awalnya? Ya, ini siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi, profil Zulkarnain ini pasti akan membangkitkan imajinasi atau minimal rasa penasaran yang besar. Itu memikat sekali memang kisahnya. Kisah ini sangat-sangat memikat dan diselimuti oleh tanda kutip misteri. Jadi surat Al-Kahfi ini surat yang paling menantang tanda kutip para sejarawan. Di sana ada kisah Ashabul Kahfi, ada Khidir, dan juga tentang Zulkarnain dan kebun. Dan di mana kisah-kisah itu tidak mencantumkan nama, lokasi peristiwa dan tanggal tahun. Ini menarik sekali. Ini sebenarnya satu soal Kahfi ini banyak keunikan, itu intermezzo ya juga ya. Kayak sebenarnya jumlahnya berapa? Betul. Ya kan, yang tidur jumlahnya berapa nggak dikasih tahu, namanya siapa nggak dikasih tahu, yang kebun juga nggak dikasih tahu kan gitu. Terus Nabi Khidir juga meninggalnya di mana nggak tahu gitu. Termasuk tuh karena itu siapa. Jadi satu surat itu misteri dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang otentik dan sekaligus mengindikasikan rumusan sejarah dan metodologi sejarah buatan manusia itu banyak flawed, banyak celah-celah, banyak kekurangan. Gitu. Sehingga ketika Al-Quran turun dia mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Dan termasuk dalam surah Al-Kahfi ini luar biasa. It's amazing banget. Mungkin ya kalau nggak disebutkan biar kita menyerap maknanya ya, mungkin takut decoy ya kali ya, maksudnya lose focus. Jadi lebih detail yang dicari kan. Betul sekali. Tapi ini juga menarik juga karena sampai sekarang kalau saya nanya sama Ustadz siapapun, Zulkarnain ini siapa jadinya gitu kan, setelah mendengarkan kisah akhir zaman misalnya. Ini dia punya kekuatan sebesar itu. Ini nih siapa gitu. Awal pencarian antum kemana tuh jadinya awalnya? Dulu awalnya standar lah, artinya banyak yang mengira dia Alexander the Great dari Macedonia. Nah, itu satu tema yang cukup mainstream dulu yang saya ketahui. Ternyata wow, it's a big mistake gitu. Oh gitu. Banyak hal-hal yang menyelisihi dari profil Alexander, menyelisihi nilai-nilai moralitas Al-Quran Islam. Which is impossible karena Zulkarnain ini harus seorang yang taat, bertauhid, dan bersyukur dan bertawakal pada Robnya. Nah, ini profil yang harus dijadikan pijakan untuk menelusuri siapa sosok historis dari Zulkarnain. Oh, ini relate guys. Sekarang gini, ketika sejarahnya keluar dari agama Islam dengan ciri-ciri seperti begitu dan melakukan ini, maka ketika ada satu sosok yang dianggap mendekati, maka ketika nggak matching dengan ciri-ciri yang menjadi ukuran, dia berarti bukan yang dimaksud kan? Betul sekali, itu metodologi dan koridor yang memang harus kita pegang karena kita berpegang pada Al-Quran dan kecuali mereka dari ajaran yang berbeda. Exactly. Kemudian membahas mengenai Zulkarnain juga.
dan kemudian relate dengan ini ya mungkin lain cerita ya. Iya, Tapi ini kan karena kita mengambil dari Quran, jadi hari itu harus ada gitu harus ya. ada. Nah, apa yang membuat Alexander the Great pernah dikatakan sebagai Dzulkarnain itu? So Al-Quran ini, kita mulai dengan Al-Quran dulu ya. Jadi Al-Quran ini menitik beratkan pada esensi ketimbang detail. Adapun sejarah manusia yang kita rumuskan oleh sejarawan itu terkadang terlalu tenggelam terhadap detail dan mengesampingkan esensi itu sih sebenarnya. Nah, dalam Al-Quran misalnya nama tokoh itu tidak selalu disebutkan, bahkan nabi pun nggak semua disebutkan. Apalagi nama tempat, nama peristiwa, tahun, tanggal. Berbeda kalau sejarah yang kita susun dalam buku-buku sejarah itu ada tahun, tanggal, konferensi, dulu kita suka ngafalin konferensi apa dan biografi. Itu penting tapi tidak esensial. Nah, tidak substansial. Nah, Al-Quran hendak menampilkan belajar sejarah itu untuk apa? Nah, ibrohnya gitu. Ibroh itu apa? Makanya ada sebutan Al-Quran itu bukan buku sejarah, memang betul. Tapi Al-Quran itu ada informasi sejarah yang dapat membentuk sikap mental dan mindset. Coba bayangin misalnya, Al-Quran itu informasinya sama, tidak ada yang baru. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang informasinya ya tentang itu, nggak ada yang berubah. Lestari gitu ya, tentang kaum Tsamud, kaum Hud dan juga Bani Israel, itu aja. Dari sisi informasi tidak aktual. Tetapi yang disasar bukan itu, tapi pengulangan. Meskipun informasinya sama, itu akan membentuk sikap mental itu. Jadi pengulangan, kita ulang, dihafalkan selama 14 abad, dibaca setiap hari oleh kaum muslimin, itu akan membentuk sikap mental itu. Jadi update itu penting tapi tidak substansial. Tapi yang penting adalah informasi benar sehingga membentuk sikap mental. Nah, dalam kaitannya dengan Dzulkarnain dan Alexander ini dia disebut sebagai Dzulkarnain karena dia menguasai wilayah yang sangat besar, dari Macedonia sampai wilayah Baktria. Baktria itu daerah atau Hindustan, Sungai Indus itu di dekat India. Nah itu, dan juga dia menggunakan tanduk Ammon. Tanduk Ammon itu tanduk dari Mesir sih, ada 2 tanduk. Nah, karenanya kalau 2 tanduk, Dzulkarnain ya memiliki 2 tanduk. Nah itu dikait-kaitkan. Tapi sebenarnya di balik itu ada profil-profil yang tidak bisa disamakan, tidak bisa kita sebut sebagai dia Dzulkarnain. Nah, gitu. Saya juga pernah dengar yang Dzulkarnain itu beliau salah satu dari Fir'aun gitu. Benar gak sih? Iya, Akhenaten. Akhenaten itu salah satu penulis yang saya tahu itu dari Saudi Arabia, menulis buku sebanyak 500 halaman. Dia mengatakan Akhenaten adalah Dzulkarnain. Dan ketika dia disebut sebagai seorang Fir'aun yang revolusioner karena menyembah satu Tuhan, dia dan ibunya itu pergi hijrah lah keluar Mesir sampai ke Bahamas Island, sampai ke China, membuat dinding tembok Cina. Itu dikatakan sebagai yang membuat adalah Akhenaten. Nah, itu salah satu teori. Teori masih ya, bukan berdasarkan apa namanya? Saya berpandangan itu hipotesa yang sangat diperdebatkan lah. Masih bisa diperdebatkan ya, gitu. Jelas. Tapi kalau antara Dzulkarnain dari sisi Akhenaten itu dengan Alexander the Great, mana yang lebih mendekati? Kalau kita bandingkan 2 hal ini, Alexander dengan Akhenaten, 2 hal aja ya, dua profil ini ya, bukan yang lain. Ya tentu Alexander ya, yang lebih mendekati. Karena luasnya wilayah jangkauan itu jangkauannya dan juga kekuatan militernya dan juga profil 2 tanduk yang ia kenakan saat menaklukkan Mesir, dan juga disebutkan di sejumlah kecil tafsiran ulama dahulu bahwa Iskandar ini adalah Dzulkarnain gitu ya. Meskipun ada juga yang lebih banyak yang mengatakan bukan. Tapi kalau dibandingkan dua profil Akhenaten dengan Alexander lebih mendekati dari profil Dzulkarnain. Beda nggak sih Alexander dengan Iskandar Syah dulu? Itu transliterasi sama. Sama, itu satu yang sama ya? Maksudnya itu satu ya, Alexander Iskandar itu satu versi Indonesianya Iskandar Syah. Versi Melayunya ya, ada satu karya sastra di Malaysia, di Melayu ya, yang mengatakan bahwa Alexander itu ya Iskandar, dan saya menduga salah satu yang mempopulerkan nama Iskandar ya dipakai oleh kaum muslimin itu ya karya dari Melayu itu.
Iskandar saya itu. Iya. Nah, kemudian ketika lebih di antara sosok-sosok tersebut ini Alexander paling mendekati. Di sisi mananya yang dia tuh kayaknya bukan, itu apa part mananya ketika antum tahu? Oke, yang pertama sudah konsensus di tengah sejarawan, peneliti Alexander sendiri bahwa dia ini menyembah banyak dewa. Oke, ini sebenarnya udah that's enough gitu, udah cukup. Selain itu dia punya kecenderungan bisexual. Dia konon pernah suka sama salah satu jenderalnya sendiri. Waduh. Yang ketiga dia pernah membakar kota Persepolis di Persia, dibakar saat dia sedang mabuk. Artinya dia seorang yang pemabuk dan juga vandal. Yang kelima dia ini membantai penduduk Gaza. Dulu namanya bukan Gaza mungkin, tapi wilayah sekitaran Antioquia, Kapitolia, Ionia sampai Gaza itu dibantai. Ya mungkin orang bisa berargumen zaman dulu kan membantai suatu hal yang normatif yang belum ada hukumnya, tapi kalau kita bandingkan dengan misalnya Raja Cyrus atau Koresh, jauh. Nah, ini komparatif aja. Jadi banyak justru elemen yang nggak menunjukkan dia ini yang ditunjuk untuk mengemban tugas penting berarti kan? Betul sekali. Sampai namanya ada di dalam Quran, bikin seseorang yang orang-orang dengan level Nabi aja nggak masuk di Quran kan? Hanya beberapa gitu kan? Iya. Sahabat nggak semua bisa masuk gitu kan? Masa orang dengan latar belakang seperti itu ada dalam Quran kan? Kayaknya nggak mungkin gitu kan? Itu dari sisi profil pribadi. Dari sisi ekspedisi militernya Alexander, dia dari Makedonia itu berjalan ke wilayah Turki, ke selatan, ke Mesir, Syam, Mesir, baru dia masuk ke Persia sampai ke Baktria, sampai ke Hindustan, sampai lembah Indus. Artinya ke barat. Sedangkan kalau Dzulqarnain itu kan hatta idza balagha maghriba syams, hingga ia sampai pada tempat terbenamnya matahari, dan juga hatta idza balagha matali asyams, sampai ke tempat terbitnya matahari. Itu kan timur dan barat. Sedangkan kalau Alexander hanya ke barat aja. Nah, itu. Jadi salah satu yang acuan untuk komparasi seperti itu. Jadi belum masuk gitu ya. Belum masuk. Tapi waktu itu udah ada sosok komparasinya, pembandingnya lain. Apa baru dia doang waktu itu? Sebenarnya ada. Kalau para ulama sudah menyebutkan beberapa profil dari Yaman, dari Arab, dan dari bangsa Arab, dari Yaman dan juga dari Persia. Tapi kalau saya ketika menulis buku ini setelah membandingkan apa yang tersedia saat itu yang saya dapat akses, alhamdulillah ini kayaknya yang paling plausible cuman 2, yang lainnya nanti dulu. Bukan berarti menutup adanya kandidat-kandidat lain. Kalau ada penulis lain mau menulis tentang bagaimana dengan si C dengan D, mana yang lebih dekat ya boleh aja. Tapi untuk buku ini saya mengambil 2 sampel, yaitu Alexander dan Cyrus. Nah, di sini saya melihat wah ini menarik nih, dan banyak tentang Raja Cyrus ini masih belum banyak yang aware tentang profil kerajaannya dan pribadinya. Saya juga baru dengar tuh Cyrus rajanya. Kalau nama Cyrus ini memang lumayan banyak yang pakai kan di luar kan. Tapi Cyrus itu seorang raja, emang dia raja mana itu? Dia Raja Achaemenid. Achaemenid itu suatu dinasti di Persia. Nah, itu, dan raja kerajaan dia itu oleh banyak sejarawan, itu konsensus juga sejarawan barat, kerajaan terbesar yang pernah ada. Tepatnya sebelum Masehi. Cuman 2 raja kerajaan itu yang teritorinya begitu masif, dari laut Selat Aegean di Yunani sampai ke wilayah India, cuman 2, yaitu Alexander dengan Cyrus. Nah, di antara 2 itu sebelum Masehi. Kalau sudah Masehi kita ada Genghis Khan, ada kekhalifahan Islam juga luas sekali, atau Bizantium. Tapi kita berbicara sebelum Masehi, itu hanya ada 2, Macedonian dan juga Achaemenid. Ya, berarti either di antara 2 itu, atau 2 itu kenal dengan sosok Alexander misalnya gitu kan. Betul. Tapi harus punya data sejarah juga kalau dia ada penguasa besar juga saat itu kan. Betul sekali. Nah, Dzulqarnain dari banyak ulama tafsir mengatakan kekuasaan dia memang luar biasa, besar sekali. Makanya Dzulqarnain tafsirannya 2 tanduk itu simbolis dari 2 tadi tempat matahari terbit dan terbenam. Begitu. Nah, kalau kita telusuri ke sebelum Masehi ya cuma 2 itu. Ya kayak di Turki itu kan daerah yang buat apa matahari terbenam terbit itu namanya Horn apa tuh? Golden Horn. Tanduk juga tuh ya. Iya. Dia ngungkapin daerah ujung matahari itu horn juga ya kan? Horn juga yang menggunakan horn. Makanya nah, itu ada juga nyambung-nyambungnya ya gitu ya. Nah,
boleh jadi uh, dengan profil seperti Zulkarnain, dengan penguasaan teritori yang masif, dengan angkatan perang yang luar biasa kata para ulama, dengan ilmu metalurgi, Zulkarnain ini menguasai sains, yaitu ilmu metalurgi, ilmu cairan logam, karena dia membuat dinding itu dengan cairan tembaga dan lempengan besi. Di zaman itu ya? Di zaman itu kan metalurgi dan dinding itu meratakan di antara dua gunung, itu kan mega infrastruktur. Nah, dengan menggabungkan kekuatan, teritori, dan juga kualitas kepemimpinan serta sains, kok bisa profil Zulkarnain itu tidak ada dalam catatan sejarah manusia kita sekarang? Ada dua kemungkinan. Pertama memang hilang, atau memang sudah ada. Yang kedua sudah ada, tetapi kita sudah nggak mengenalinya lagi. Karena kita tahu bahwa ada adagium ya, the further we go in the past, semakin jauh kita pergi ke masa lalu, the more insecure our knowledge is. Semakin lemah pengetahuan kita terhadap masa lalu itu. Nah, artinya boleh jadi Zulkarnain itu sudah ada dalam nama-nama yang ada di ensiklopedia sekarang, tapi kita udah nggak mengenalinya lagi. Muslim sudah tidak mengenalinya lagi. Kenapa? Karena kisahnya terdistorsi, tahrif, banyak dicampuri oleh khurafat, dongeng-dongeng. Boleh jadi seperti itu. Nah, buku ini termasuk untuk menelusuri dan mempertimbangkan aspek itu. Oh, jadi maksud juga walaupun jangan sampai jadi menduga-duga, kemudian jadi membuat cerita karangan gitu. Betul. Ya. Ini sesuai dengan referensi antum sebenarnya 250 ini dari mana aja dapatnya? Ini sebenarnya banyak dari file-file yang ada di archive.org itu banyak sekali karya-karya klasik orientalis dan juga terjemahan di abad-abad 17 itu termasuk Alexander Romance itu yang di scan dan disebarkan di public domain. Nah, itu berharga sekali. Nah, itu akses itu bisa diakses oleh siapa aja. Cuman saya memandang banyak yang belum tertarik gitu. Nah, salah satunya adalah misalnya begini, ada semacam klaim bahwa Al-Quran itu menjiplak kisah Zulkarnain dalam Al-Quran itu menjiplak kisahnya Alexander Romance. Ternyata setelah ditelusuri dan ini diteliti oleh para orientalis sendiri, justru kisah Alexander Romance itu muncul jauh sesudah Al-Quran selesai diturunkan. Jadi setelah abad 600 iya, beberapa abad secara gradual mereka itu manuskrip itu mengalami transformasi, ditambahin sampai dimasukin Ya'juj Ma'juj itu ya. Sampai digunakan oleh para sebagian pihak, kok Al-Quran ini jiplak ini, padahal enggak. Itu saya jelaskan di buku ini. Justru sebaliknya, dongeng itu terinspirasi dari kisah Al-Quran dan tafsir ulama. Ditambahin tafsir juga. Iya. Jadi ceritanya itu mirip, kemudian dia mengklaim dia ditiru gitu jatuhnya. Exactly, dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi, ada yang mengambil dari tafsir ulama atau Al-Quran kemudian dilatinkan, diyunanikan seakan-akan Al-Quran menjiplak ini. No, it's not the case. Banyak. Termasuk kitab Al-Quran juga dibilang menjiplak kitab agama sebelumnya gitu kan. Iya, dan ini masih digaungkan sampai sekarang dalam beberapa ujaran di ruang publik. Ya, benar. Nah, berarti kan kalau yang di kisah Alexander Romance itu Alexandernya juga yang ngurung Ya'juj Ma'juj juga. Iya. Iya, di situ juga dibilang. Iya, disebutkan Gog and Magog gitu ya. Gog and Magog kan gitu ya. Ya'juj dan Ma'juj gitu kan. Loh. Ya'juj Ma'juj atau Gog Magog itu adanya di Quran padahal ya. Tapi sebenarnya ada dalam paralel dalam kitab terdahulu dalam. Ada juga mereka bahas Gog Magog bahwa akan ada makhluk itu. Iya. Meskipun tidak terlalu sama jelas persis ya? Tapi secara ontologis ya ada. Gog Magog itu ada. Nah, ini makin mengerikan nih. Nah, ketika kemudian antum lebih mengarah ke Cyrus itu, selain lokasi wilayahnya besar, apa lagi? Oke. So pertama ukuran kita adalah Qur'ani, karena ia disebutkan sebagai seorang yang protagonis dalam Al-Quran, maka kita harus menempatkan satu aspek untuk mengukur, menimbang, yaitu akidah, agama maksudnya. Nah, kita lihat kalau Alexander kan penyembah banyak Tuhan, bahkan dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan, mengaku dewa, titisan dewa. Nah, kalau Cyrus, sejarawan ini sepakat untuk tidak bersepakat. Artinya sejarawan sepakat konsensus bahwa agama Cyrus tidak jelas. Mungkin kalau tidak jelas, bisa siapa aja. Tapi yang saya tekankan, dia
belum tentu penyembah banyak Tuhan, belum tentu penyembah berhala. Ya. Ada beberapa teori dia penyembah Marduk. Marduk itu Tuhan kuno di Babilonia. Ada yang mengatakan Zoroastrian dia, tapi Iran gitu. ya dia tapi Zoroastrian justru muncul setelah Cyrus, jadi nggak masuk akal. Yang ketiga dia menyembah Tuhannya Bani Israel, which is ya Allah waktu itu ya. Monoteis juga ya, kemungkinan monoteisme. Nah itu satu hal. Jadi Cyrus bukan seorang penyembah berhala. Nah yang kedua, Cyrus ini menghancurkan berhala justru saat ia melintas di Babilonia. Dia menghancurkan berhala-berhala Raja Nabonidus dari Neo Babilonia. Dihancurin tuh. Bahkan sampai ketika mendengar Cyrus mau datang, itu para prajurit Nabonidus ke luar benteng bawa berhala untuk dimasukin ke benteng, takut dihancurin. Mau ngapain Cyrus ngancurin berhala? Oke, that's a question. Yang ketiga, Cyrus ini membantu Bani Israel di abad 6 sebelum Masehi pulang dari pengasingan Babilonia menuju ke Palestina. Dan kita harus ingat, Bani Israel di abad 6 sebelum Masehi itu kaum muslimin. Tentunya yang taat ya. Karena di sana ada para nabi, ada orang soleh, dan saat itu Kristen, Nabi Isa belum diutus, Rasulullah apalagi, kaum muslimin ya di Bani Israel. Dan dia membantu pemulangan Bani Israel dari Babilonia ke Syam dan membantu memprakarsai pembangunan Baitul Maqdis atau Beth Hamikdash di Palestina. Itu Cyrus. Bahkan dalam Taurat, Cyrus itu disebut sebanyak 23 kali dengan positif. Nah, kenapa kita harus ke Taurat? Karena kita harus ingat, yang menanyakan tentang Zulkarnain kepada Nabi Muhammad SAW itu orang Yahudi Madinah. Ceritakan tentang Zulkarnain gitu ya. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, mau ngetes tadi, mau nguji. Nih bener nggak nih Nabi? Kalau nggak bisa jawab, ini pertanyaan sulit loh. Kalau misalnya dia bisa jawab, berarti dia Nabi gitu kan? Ditanya. Maka turunlah surah Al-Kahfi. Nah, kalau yang bertanya Yahudi Madinah, maka lumrah jika kita menelusuri sumber-sumber Yahudi sendiri. Bahan yang dia jadikan untuk pertanyaan itu pasti ada dalam Taurat. Nah, ternyata dalam Taurat Perjanjian Lama itu disebut Cyrus 23 kali. Dan dalam Yesaya 45 pasal 45 ayat 1 disebutkan, inilah firmanku, Kores hamba yang diurapi, diberkati. Terus dikatakan juga dalam Yesaya, aku yang memegang tangan kanannya dan menunjukkan jalan untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Itu Cyrus, Kores. Dalam ayat selanjutnya masih dalam Yesaya 45 dikatakan, aku yang berjalan di depannya untuk meratakan gunung-gunung. Si Kores ini lagi. Iya, meratakan gunung-gunung juga ada dalam Al-Kahfi. Hatta idza balagha baina sadain. Nah, terus kata Taurat lagi, narasi Taurat dikatakan, aku akan mempersenjatainya, akan menundukkan bangsa-bangsa, melucuti raja-raja, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Tembaga, palang besi itu juga satu nomenklatur yang muncul dalam surah Al-Kahfi. Nah, saya menemukan banyak paralel secara intertekstual antara Yesaya 45 dengan surat Al-Kahfi. Nah, itu alasannya, di antara alasan kenapa saya mengajukan Kores sebagai pembanding dari Alexander. Menarik juga ya. Jadi bahkan sudah tertulis di Taurat ya, juga ya. Yang menanyakan Yahudi Madinah. Dan dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 20 disebutkan Kores itu julukannya Baal Hakaranaim. Baal itu kayak Zu atau pemilik ya. Hakaranaim dalam bahasa Ibrani artinya Zulkarnain. Jadi Baal Hakaranaim itu bersinonim sempurna dengan Zulkarnain dalam Daniel 8 ayat 20. Bahasa ininya, bahasa Ibrani. Jadi Zulkarnain itu ada dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, ini baru sebagian gitu. Dan juga ada disebutkan si dalam Taurat ini, si Cyrus ini adalah orang yang dia tidak mengenal, meskipun engkau tidak mengenal aku akan mempersenjataimu. Mempersenjatai berarti dia seorang pemimpin militer. Dan Tuhan juga mengatakan, aku akan meratakan jalannya untuk menempuh segala sesuatu. Dalam Al-Kahfi juga disebutkan, wa ataina inna makana lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan
aku berikan kepadanya sebab-sebab untuk mencapai segala sesuatu. Artinya dipermudah jalannya. Dan ulama tafsir mengatakan termasuk kekuatan militer, perlengkapan pasukan itu dimiliki oleh Dzulkarnain, selaras dengan apa yang disebutkan dalam narasi Perjanjian Lama. Nah, saya menggunakan Perjanjian Lama di sini hanya sebagai referensi, bukan dipercayai, karena itu Israeliat, tapi dalam koridor sejarah itu referensi berharga. Wah, lebih mendekati Cyrus kalau gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Alexander, saya membatasi itu, saya membuka. Tentunya dalam kajian ini kita harus membuka diri bahwa it's probably kita mungkin keliru, ada yang lebih benar. Tapi dan ini saya bukan yang pertama, jadi di ulama Pakistan itu sudah banyak yang menulis tentang Cyrus sebagai kandidat dari Dzulkarnain, para ulama. Jadi teman-teman semua kalau ternyata ada juga punya referensi yang juga mungkin bisa jadikan bahan diskusi, monggo silakan tulis di kolom komen ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, kenapa Cyrus itu terjemahannya jadi Dzulkarnain ya? Di ada korelasi juga. Dzulkarnain ini gelar sebenarnya. Sama kayak Khidir. Nabi Khidir itu kan hijau. Ya, Dzulkarnain ini memiliki 2 korn. Korn ini bisa kurun, bisa tanduk dan seterusnya. Nah, jadi gelarnya Dzulkarnain. Sedangkan Cyrus itu nama, beda. Nah, tapi yang menarik ada di koin dan pahatan. Cyrus itu menggunakan semacam mahkota yang ada 2 tanduk. Gitu. Jadi 2 tanduk kalau kita mau ambil secara harfiah itu ada dalam koin yang dirilis oleh pihak kerajaan Achaemenid, dan juga gambar Cyrus dengan 2 tanduk. Tapi 2 tanduk itu menunjukkan bahwa 2 tanduk ini penguasaan terhadap dua wilayah itu ya? Dunia lah. Nah, Alexander juga ada menggunakan 2 tanduk dalam koin yang dia rilis di kerajaan Macedonia. Tapi tanduk yang dia gunakan beda sama Cyrus. Tanduk yang digunakan oleh Alexander adalah tanduknya Amon, yaitu dewa Mesir. Nah, beda. Masih berhala ya? Masih berhala. Jadi memang Alexander ini memang lekat sekali dengan paganisme. Jadi kalau Cyrus itu adalah anti pagan, dengan dia ngancurin patung-patung berhala gitu ya. Iya, itu. Nah, si Alexander ini pagan banget. Iya. Gitu. Nah, jadi lebih masuk ke Cyrus ini kan. Kemungkinannya lebih ya. Nah, kemudian ketika dalam penderitaan antum ada urusan nggak sih beliau sama Yajud Majud itu ada? Kalau dari para ulama sih ya, tembok Dzulkarnain itu ada di daerah Kaukasus, di sebelah utaranya Azerbaijan, Armenia, dan juga saya lupa ya, di daerah Turki sebelah timur utara gitu ya. Itu ada rangkaian pegunungan yang memang menyerupai tembok ya, Kaukasus. Nah, di situ kata para ulama, termasuk dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir, itu ada 2 ekspedisi yang pernah dilangsungkan masing-masing di zamannya Umayyah dan Abbasiyah, dan konon memang di situ tempatnya menemukan bahwa ada tembok di situ, di Kaukasus itu. Dan menariknya di daerah Kaukasus itu ada sungai kuno yang namanya Kura, yang dalam bahasa tempat artinya Quraisy, yakni Cyrus itu sendiri. Dalam bahasa tempat artinya Quraisy itu? Iya, Quraisy, Kura. Silakan dilihat di peta. Sungai itu melintang dari Laut Hitam sampai Kaspia, apa kebalik ya? Ya, oke. Dia menyeberangi Armenia, Azerbaijan. Itu sungai kuno, namanya Kura, Quraisy. Yang kemarin sempat viral guys, itu kan ketika beredar peta buatan Ali Idrisi, ya seorang ilmuwan Muslim yang peta yang dia buat adalah peta pertama di dunia yang mirip dengan peta yang dilihat dengan satelit sekarang, gitu kan? Dan beliau nggak pernah pakai drone dan juga nggak pernah terbang. Bagaimana caranya dia bikin peta kan gitu? Menjadi pertanyaan. Ternyata bisa menggambar peta karena katanya yang saya dengar mendapatkan inspirasi petanya itu karena membaca Quran. Nggak tahu bagaimana cara membacanya ya. Di part mananya segala macam akhirnya kebentuk peta ini. Nah, yang viralnya adalah di petanya ditulis Yajud Majud. Gitu. Apakah itu lokasinya sama dengan yang antum sebut itu? Iya, kalau saya pernah melihat peta Ali Idrisi sekilas, dan memang lokasinya ada di Asia Tengah, Bang Ari. Di dekat dengan Baktria, dekat kalau kini dekat negara-negara Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan. Iya, benar-benar. Ya, dan memang situ para sebagian ulama juga mengatakan daerah situlah tembok Ya'juj Ma'juj berada. Termasuk kalau tidak salah ulama tafsir
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Hmm. Dan di daerah yang disebut oleh Al-Idrisi sebagai Gog and Magog, itu ada kota yang namanya Syropolis. Polis itu kota, Syro ya Cyrus. Nah, kita lihat ada Sungai Kura tadi di Kaukasus, dan juga ada kota namanya Syropolis di daerah dekat tembok itu. Exactly. So kita ngelihat ada kepingan puzzle yang bisa kita tanpa harus memaksakan, kita bisa minimal ada satu koneksi lah. Iya, ya karena mungkin datanya kan terlalu jauh, ya kan, datanya terlalu jauh, kemudian sumber-sumbernya pun di zaman itu cara mengabadikan sumber sejarahnya itu kan nggak seperti sekarang ya, bisa filenya di apa namanya, bisa dikumpulkan ditaruh di hard disk segala macam. Ini kan enggak gitu ya. Dan hasil dari penelitian dari ulama terdahulu ini antum kumpulin di satu riset sendiri nih kan. Nah, itu adalah sosok yang paling mendekati. Kenapa kemudian menarik bagi umat muslim? Karena di dalam sejarah umat muslim bahwa beliau yang akhirnya bisa mengurung Yajud Majud, tapi tanpa disebutkan siapa sosok ini kan gitu ya. Betul. Nah, kalau sebenarnya beliau ini sejarah nggak di salah satu negara? Cyrus ini sebenarnya kesadaran warga Iran terhadap Cyrus itu masih kecil. Ya. Mereka sempat blank selama beberapa abad tentang Cyrus. Kemudian datanglah seorang peneliti dari Inggris kalau tidak salah, datang ke salah satu raja Iran saat itu zaman dulu, memaparkan tentang temuan tentang Cyrus. Baru setelah itu kesadaran nasional bangsa Iran muncul bahwa Cyrus ini kebanggaan Iran, kebangsaan Persia. Akhirnya oleh mereka dijadikan semacam perayaan tertentu di Pasar Gade, ibu kota Cyrus dulu. Padahal mengaitkan Cyrus dengan Persia itu kurang tepat, karena Cyrus itu pendiri Persia, dan Persia sebagaimana yang kita kenal saat ini apalagi Syiah itu tidak ada kaitannya dengan Cyrus. Tapi yang menarik adalah selain kesadaran nasional national awareness bangsa Iran terhadap Cyrus, mereka bangga akan Akhamenid. Makam Cyrus itu sangat sederhana. Untuk ukuran raja sekelas itu ya. Kaliber dia, makamnya sederhana dan hanya ada pahatan, disinilah terbaring Cyrus kalau tidak salah. Kemudian ditemukan oleh Alexander. Dibangunlah dia, makam itu menjadi megah. Alexander ternyata pengagum Cyrus. Inspirasinya Alexander jangan-jangan. Yang memberi nama Syropolis Alexander. Polis bahasa Yunani. Kotanya Cyrus. Alexander justru mungkin berguru terhadap Cyrus. Kagum dia. Mereka nggak di rentang waktu yang sama ya? Beda 200 tahun, dikit 300 tahun. Oh, I see. Duluan Cyrus tentu. Ya mungkin sedikitnya data dan informasinya karena zaman ya udah lama banget, berarti kan 2000-an tahun juga gitu ya. Tapi jadi menarik nih kalau mungkin ada yang mengangkat dan kemudian bisa mencari tahu detailnya seperti apa. Iya. Tempat. Kalau memang itu Syropolis dekat situ dan memang yang sosok yang dimaksud itu adalah Zulkarnain itu, berarti itu tembok yang di situ benar tuh aja. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Iya. Di situ dijelaskan nggak sih Yajud Majud itu makhluk apa gitu nggak? Saya pernah mendengar seorang doktor Omer Attila Ergi dari Turki, dia mengatakan, dia memaparkan bahwa ada teori bahwa Yajud Majud itu adalah luar angkasa. Maksudnya makhluk yang bukan di bumi atau tempat matahari terbenam dan tempat matahari terbitnya yang ada dalam surah Al-Kahfi itu bukan di dunia tapi di luar angkasa, karena terbenamnya matahari itu kan ribuan kali lebih besar dibanding bumi. Nah, kalau secara harfiah tenggelam itu nggak mungkin gitu kan, itu ayat-ayat yang harus ditakwil, tapi ada tafsiran bahwa itu di luar angkasa. Tapi kalau kita lihat ke dalam hadis Nabi, Ya'juj Ma'juj itu adalah dari keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam, artinya manusia. Manusia, fisika seperti apa atau seperti apa bahasa mereka dan di mana itu nggak ada yang tahu ya. Tidak ada. Berarti walaupun dikurung dari zaman dulu, mereka berkembang biak di dalam gitu. Betul. Cuma nggak bisa keluar aja gitu kan. Kalau emang iya berarti di balik tembok itu di dalamnya ada kota tuh. Iya, kota dan akses ke sinar matahari atau apa. Ya maksudnya mereka terkungkung berabad-abad di dalam, kemudian berkembang biak. Yang katanya kalau keluar itu kan jumlahnya banyak sekali, berarti kan mereka juga hidup di dalam kan, itu kan? Ya,
dan banyak ya, ini konspirasi teori ya, teori konspirasi, tapi sudah semakin banyak yang mengangkatnya ke dalam level yang lebih otoritatif, bahwa di bumi ini beberapa waktu lalu di Amerika itu di depan Kongres depan semacam speech gitu ya dalam pemerintahan AS memaparkan tentang UFO, bahwa ternyata temuan-temuan pihak militer Amerika menemukan atau melihat UFO dengan radar di kapal induk, di pesawat tempur terekam, itu benar. Dan ada yang mengatakan itu bukan dari ruang angkasa sih sebenarnya, bukan alien, tapi manusia, tapi yang di lokasi yang tidak dapat diakses oleh kita. Masih di bumi. Di bumi juga, cuma mungkin frekuensinya berbeda gitu Iya, atau lokasi, gimana? dan bahkan mengatakan bahwa peradaban yang sama manusia, tapi sebenarnya sejumlah pemerintah sudah tahu keberadaan mereka, tapi sengaja ditutupi supaya tidak ada terjadi histeria publik. Tapi ini teori konspirasi. Saya nggak fokus di situ, tapi saya fokus pada bahwa UFO itu diakui oleh pemerintah Amerika Serikat, oleh angkatan udara mereka, oleh angkatan laut mereka sebagai suatu yang terjadi dan ditransmisikan secara massal, yang mustahil orang-orang yang melaporkan UFO itu berdusta. Nah, kembali ke Ya'juj Ma'juj, kita katakan bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui bahkan di bumi ini. Banyak hal yang belum kita ketahui secara sepenuhnya tentang di bumi ini, dan Al-Quran dengan surah Al-Kahfi dengan kisah Dzulqarnain ini mind blowing. Bayangkan di zaman Dzulqarnain membawa lempengan besi dan mencairkan tembaga. Itu kan berarti harus ada pengolahan, ada mining, ada tambang. Dan dia meratakan 2 gunung dengan dinding itu yang akan sampai hari kiamat. Itu mega infrastruktur. Yang kualitasnya nggak kayak infrastruktur sekarang gitu, yang dikit-dikit bocor. Bukan bangunan biasa gitu ya. Iya. Dan itu dia menguasai suatu sains yang oleh jalan barat itu nggak mungkin, itu hanya mitos karena zaman dulu perkakasnya belum ada, teknologinya belum ada. Buktinya Dzulqarnain hatta idza balagha baina sadain. Kemudian juga kitron disebutkan tentang cairan tembaga. Ufriq alaihi kitron dan seterusnya. Luar biasa. Dan itu dan menariknya sampai sekarang dinding itu belum ditemukan ya. Dan itu baru masuk asumsi di mana kan gitu. Dan Dzulqarnain kan ikhlas, dia menerima tawaran bayaran, dia bilang tidak, makani apa yang dikuasakan oleh Robku lebih baik dari bayaran yang engkau sodorkan. Tapi karena ikhlas itu, dinding itu berdiri kokoh meskipun tidak tahu di mana tempatnya, siapa yang buat. Nah, itulah kalau yang namanya ikhlas itu akan lestari seperti dinding Dzulqarnain itu. Ini mungkin aja ya Hollywood itu kemudian mengambil inspirasi mengenai negaranya Amazon ya. Amazonnya apa namanya? Wonder Woman ya. Wonder Woman itu mereka hidup di bumi juga tapi di frekuensi yang berbeda. Gitu, hanya dengan password khusus gitu kemudian bisa, atau juga Black Panther. Jadi satu wilayah itu nggak ketahuan kalau ada tempatnya Black Panther gitu kan. Tapi ya orang kalau jalan melintas itu ya biasa aja, hutan aja gitu. Cuma ternyata di frekuensi tertentu sebenarnya itu daerah wilayah yang berbeda. Ada yang bilang kutub selatan itu dijaga katanya. Emang iya? Kalau di YouTube itu kan orang nggak boleh melintas ke sana gitu. Ada militer yang jaga. Iya, kenapa ya itu ya? Dan kemudian apa suatu yang mereka nggak ingin kita ketahui. Iya, bahkan di peta aja tuh, peta tuh cuma di blank begitu aja gitu. Tapi ternyata ada yang foto di dalamnya bahwa itu ada rumah-rumah juga gitu di dalam. Makanya dalam petanya Piri Reis tadi yang Ottoman itu, Utsmaniyah, yang peta Piri Reis itu kan viral karena dia menggambarkan kutub itu sebagai tanah yang subur, tidak ada es. Dan iya, tidak ada, bukan seperti sekarang yang putih, tapi benar-benar ada civilized world di sana, ada peradaban yang eksis di sana. Di peta Piri Reis itu yang ditemukan oleh yang dinisbatkan kepada seorang pelaut dari Utsmaniyah namanya Piri Reis gitu. Konon peta itu juga berasal dari perpustakaan Alexandria, perpustakaan kuno yang sudah lama punah. Iya menarik ya, berarti apa mungkin ada yang lagi disembunyikan kali ya? Minimal kita mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu suatu yang masuk akal. Artinya ada yang membantah, wah ini Quran nggak masuk akal, masa manusia Ya'juj Ma'juj kok sampai sekarang di mana nginepnya gitu kan?
No, banyak hal yang kita nggak ketahui yang harus kita curigai adalah akal kita sendiri. Iya ya, karena di kutub utara tuh bukan pusatnya poros bumi berputar ternyata. Oh gitu. Iya kan agak miring ternyata, Oh, iya, sebenarnya. oh, Kan iya, nggak iya. terlalu pasti sih satu. Paling dekat itu kan dengan New Zealand. New Zealand tuh hijaunya kayak gimana gitu. Kan cuma beda berapa jam kemudian udah sampai ke kutub tuh. Kutub Selatan. Kutub selatan. Nah, kemudian ketika di situ orang yang melintas ke sana itu dijaga dengan militer. Jadi seperti orang tuh nggak boleh mengetahui rahasia apa sih di baliknya sana kan Iya. gitu. Jadi kalau misalnya itu kutub utara dan selatan itu benar ada sesuatu yang kemudian akan menyambungkan dari satu dunia ke lain, penerbangan bisa dari New Zealand langsung ke Kanada gitu Iya, atau ke lintas, Alaska, betul. Ya, bisa utara lintas, kan, lebih iya. dekat kan? Iya, iya, iya. Karena terbangnya langsung ke atas itu, masih jauh kan? Ini menariknya apa yang coba disembunyikan kan gitu. Kemudian kalau kita ada, saya kemarin lihat tuh ada ya mungkin sebuah teori ya yang mengatakan ada satu kota daerah di mana di kutub selatan tuh satu kota wilayahnya gitu ya. Kalau ada yang nge-search tuh hang. Oh gitu. Yang nge-search dianya hang atau akun sosmednya dia kemudian tershadow ban gitu karena kepoin daerah itu. Itu sensor terstruktur itu. Iya, makanya jadi ada apa sesuatu yang penting yang ada di situ gitu. Banyak hal yang memang ditutup aksesnya. Nah, makanya kalau kita lihat di situ katanya ada pangkalan militer. Nah, Ya, siapa yang bangun di situ? Betul. Kan? Dan ngapain juga di situ kan daerah cenderung bebas konflik ya. Bajak laut juga nggak ada. Ya kayak gitulah. Banyak yang akses yang ditutup oleh pemerintah, terutama pemerintah Amerika Serikat. Dan ini itu soal UFO tadi yang ini yang ngomong bukan ece-ece orang saksi mata yang lagi nyangkul ada UFO, bukan. Dia seorang perwira militer di kapal induk dan pilot Navy. Direkam gitu kan ada UFO. Nah, ini ditutupin oleh pemerintah baru tahun 2020 sekian kemarin baru dibuka. Ini artinya ada itu sensor terhadap pengetahuan yang boleh jadi kalau kita sambungkan dengan kutub utara, kutub selatan maksudnya. Itu ada peradaban yang ya. Karena kita nggak bisa terbang sih, ngecek langsung itu nggak iya, bisa sih. Iya. Kan kayak drone ya. Kayak ini apa? Di situ orang yang tinggal di sana mungkin daerah itu juga nggak boleh akses keluar. Nah itu kan ya jadi kita nggak tahu apa yang dilindungi di sana. Ada juga kan di bawahnya di lautan abis Aceh ke bawah itu tuh kalau di peta tuh apa namanya Sierra Leone atau apa gitu. Pokoknya satu wilayah kota itu pangkalan militer gitu. Oke. Itu buat militer ngawasin kemana tuh? Ya Diego ya saya. Namanya nama Latin gitu ya? Ya nama lain itu viral pas pesawat Malaysia Airlines jatuh. Ya, pas pesawat Malaysia Airlines terdetek di situ katanya kan gitu. Iya. Waduh, ini makin kemana-mana nih ya. Tapi menurut saya ini banyak ternyata dalam dunia ini yang Ustadz bilang tadi belum terungkap ya. Belum terungkap walaupun dengan teknologi sekarang ya. Iya. Gitu. Jadi kalau secara kesimpulan menurut Anda paling dekat adalah Cyrus ini. Cyrus wallahu alam tanpa menutup beberapa hipotesa yang mungkin disodorkan. Tapi kalau kita strictly speaking membatasi hanya Alexander dengan Cyrus, tentu Cyrus jauh lebih kompeten untuk itu. Lebih kompatibel dengan profil Zulkarnain Allah alam. Tapi gini, dengan memasukkan kisah Zulkarnain ke Al-Kahfi gitu kan, dan tanpa mengasih info ke kita siapa ini Zulkarnain gitu, tinggal di mana dan apa gitu ya. Seperti halnya ngasih tahu kita kisahnya para pemuda Al-Kahfi tanpa memberikan detail namanya, jumlahnya segala macam gitu. Berarti kan ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan mengenai ibrohnya gitu. Ya. Jadi penilaiannya kalau di Zulkarnain dalam Quran itu seperti apa? Ya. Jadi ada sementara ulama mengatakan kalau misalnya tidak disebutkan nama khusus, nama pelaku khusus, tidak disebutkan namanya, boleh jadi ia berulang di masa depan. Oh, untuk diambil hikmahnya. Iya, boleh jadi akan ada Ashabul Kahfi yang lainnya, boleh jadi ada profil semisal Zulkarnain. Tapi kalau disebutkan namanya khusus maka itu hanya kekhususan bagi tokoh tersebut. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Cuma dia yang bisa menjalani itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, again Al-Quran itu lebih kepada substansi. Dia tidak tenggelam pada detail. Betapa banyak, terutama sejarah sekuler itu sangat sibuk dengan detail. Tapi justru kadang-kadang mereka nggak mau dalam telusuran sejarah itu mengatakan ini benar, ini salah, ini pahala, ini dosa, ini baik, benar, nggak mau. Mereka mengatakan this is our business, ini bukan urusan kita untuk menentukan moralitas. Kita hanya fokus pada sejarah
sains, sejarah sebagai akademik ilmiah, tapi kering terhadap Makna, apa yang menyuburkan hati dan membentuk sikap mental dan mindset. Al-Quran tidak. Al-Quran lebih kepada ini akan sehat untuk hati, nutrisi hati kita, membentuk mindset yang benar dengan informasi sejarah gitu. Nah, kalau saya ingat sekolah dulu, saya harus, sejarah itu agak boringnya kayak ngafalin tanggal, tahun, konferensi tanpa disebutkan substansinya apa. Hikmahnya apa ya, gitu? What can you learn from this? Nanti di luar sana apa yang bisa lu pelajarin? Kering gitu. Nah, kalau aku kan enggak. Gitu. Terlepas siapa namanya, tempatnya di mana, tanggal tahun enggak ada, tapi kisahnya berulang-ulang itu dapat maknanya. luar biasa. Aduh. Memang holistik ya Quran ini ya. Apalagi mungkin ini di momen di mana kita bisa lebih mendekatkan lagi di bulan suci. Ya. Saya juga dengar juga satu mungkin kesimpulannya, mungkin ya sudut pandang dengan berbeda gitu saja. Kenapa katanya kalau kita membaca Al-Kahfi itu kan menjadi apa namanya terhindar dari fitnah akhir zaman gitu kan. Menurut beliau Al-Kahfi itu terdiri dari 4 kisah. Anak muda Muhammad Ashabul Kahfi, kemudian pemilik kebun itu mengenai kekayaan gitu kan. Kemudian Nabi Khidir itu mengenai ilmu dan Zulkarnain mengenai authority, kekuasaan. Exactly. Jadi dibilang yang bisa menjadi game changer di akhir zaman yang kemudian akan mengalahkan fitnah Dajjal adalah anak-anak muda yang punya ilmu, punya authority dan punya harta. Betul. Berarti anak-anak muda yang berdaya. Katanya makanya diingetin setiap minggu harus baca Al-Kahfi, kagak ada yang muda katanya. Tapi ada yang kabur. Kabur tag apa tuh? Kabur dulu anak muda. Oh, sekarang kabur dulu aja. Sekarang kabur dulu aja. Itu menarik ya. Nah, itu kan sekarang ini untuk kemudian menjadi apa namanya orang-orang pilihan akhir zaman yang pinter, punya authority, kaya segala macam gitu. Ya mungkin dengan terbenturnya akses ke sana kemari, mencoba mencari di luar dulu kali. Betul. Nah, aku punya pesan nih. Sebenarnya mau kabur kemana? Karena ini negara milik kalian, generasi muda. Kalian yang akan mewarisi negara ini, akan berkarya, memajukan. Jadi this is where you belong. Ya. Yang kabur cukup koruptor keluar negeri. Mestinya begitu kan? Tapi kalau istilahnya kabur dulu aja, nanti baik lagi. Berarti kan akan balik kan? Oh iya, dengan ilmu, dengan investasi, insya Allah. Kalau kita lihatnya positif ya, betul. Kabur dulu kan ya, keluar dulu dong. Kan Iya. baru balik lagi kan? Betul. Kabur dulu aja. Tapi itu mengingatkan sama anak-anak Al-Kahfi ya. Iya. Ya kan? Iya, dia mengasihkan diri gitu ya. Kabur dulu ke gua. Menyelamatkan akidah mereka. Ada sisi positif berarti ya? Ada. Selama yang diusung itu adalah kebaikan, yang dia kabur karena terhindar dari suatu keburukan yang besar. Iya. Dalam hal ini mungkin ekonomi ya itu satu hal yang banyak memang cepat tahu kembali dengan aset dan juga kemampuan dan ilmu yang lebih kuat ya. Iya. Tapi kalau dibilang kabur dulu aja, Rasulullah SAW juga dulu kabur dulu aja dari Mekah kan? Bener kan? Iya, ya hijrah ya. Iya, hijrah dulu ke Madinah, kabur dulu lah gitu. Iya. Bahkan juga ada yang ke para sahabat ke Abyssinia, Raja Najasyi kan, mencari suaka ke sana. Iya, sampai. Jadi kabur tuh bukan berarti hilang selamanya kan? Iya, tapi melipir dulu melipir dulu ya. Masya Allah. Siapa tahu kembali udah jadi ini Zulkarnain kan, kita nggak tahu kan. Jadi guys, kekepoan teman-teman semua kalau ingin tahu detailnya yang diambil dari sekitar 200-an referensi beliau kumpulkan ini jadi di buku namanya Zulkarnain Agung yang bisa diakses atau bisa dicari di toko-toko buku ya. Ya gitu. Soalnya banyak juga ternyata yang mengikuti apa namanya fenomena akhir zaman di channel kita ini, yang kemudian kepo dengan buku-buku yang ditulis, kemudian dapatnya dari mana. Dan yang antum bicarakan kan semua ada memang bukti sejarahnya yang sesuai yang kemudian antum rangkum di sini. Dan ini covernya juga adalah penggambaran kalau kalian teman-teman googling Alexander the Great yang ini ya. Iya. Nah, ini Cyrus. Oh, gitu ya. Yeah. Ini menarik ya, tapi ini perawakannya sangat asiatik. Ini kayak di film 300. Iya benar ya. Ini kayaknya ada apa jenggotnya ini daerah-daerah situ sih kan? Daerah-daerah Tan atau juga daerah-daerah Asia Tengah. Iya. Ini Eropa banget kan? Eropa banget. Tipikal Eropa. Nah guys, kira-kira menurut kalian seperti apa? Monggo silahkan cari referensinya, tulis juga di kolom komen. Pasti punya teori yang berbeda dan itu sah-sah aja. Karena memang ini kita buka
peluang untuk berdialog, kemudian mencari tahu, dan siapa tahu dari sini kemudian dari Indonesia menemukan siapa yang paling mendekati Zulkarnain, karena beliau adalah yang dulu mengunci makhluk-makhluk yang nanti akan kembali lagi di akhir zaman begitu ya. Ada lagi mungkin mau antum tambahin? Ya, jadi terakhir bahwa Zulkarnain dalam Al-Quran ini seorang yang ketika datang ke satu kaum itu kesulitan, diserang oleh Ya'juj Ma'juj kan. Nah, Zulkarnain akhirnya dengan sukarela gratis mendirikan dinding untuk melindungi mereka dari kaum yang zalim itu. Padahal Zulkarnain ini seorang raja dengan pasukan datang satu kaum gotong royong secara gratis cuma-cuma mendirikan satu dinding sebagai maslahat untuk melindungi mereka dari kaum yang zalim yang lestari sampai akhir zaman. Berbeda dengan kolonialisme, ketika datang ke satu negeri mereka mengeksploitasi sumber dayanya, memperbudak bangsanya, bangsa lokal, membajak sejarah lokal, dibawa ke Eropa. Kolonialisme, imperialisme seperti itu. Belanda datang ke Indonesia, mereka memperbudak, mengambil hasil bumi, membajak sejarah kita. Begitu juga Eropa ke benua Amerika dan seterusnya, dan juga Zionisme. Zulkarnain tidak. Dia datang kemudian ditawari, biar kami bayar agar kamu membangun antaja'ala bainana wa bainahum sadda, membangun dinding saddan gitu ya. Kata Zulkarnain, tidak usah, saya akan bangun dengan gratis, cukup antum bantu kami gotong royong. Dan yang diminta oleh kaum yang lemah tadi saddan, Zulkarnain memberikan yang lebih baik, yaitu rodman. Jadi seakan-akan kalau ada yang minta tolong buatin kapal buat saya mau nyebrang, terus saya buatkan, dia minta buatkan kapal kecil buat menyeberang, tapi kita malah berikan, saya akan buatkan kamu bahtera untuk memancing, untuk menjelajah bumi, memberikan sesuatu yang lebih baik dibanding yang diminta. Nah, ini Zulkarnain profil pemimpin yang sekarang rasanya harus diteladani, terutama mereka yang memegang otoritas dan pengaruh yang skala regional dan internasional. Jadi bagaimana dia bisa menghidupi tempat itu? Iya. Bukan hidup dari tempat itu gitu. Iya, betul sekali. Dia pengembara ke sana kemari dan menyebar kebaikan. Dan adil, dia mengazab atau menghukum yang berdosa dan yang memudahkan urusan mereka yang baik. Enggak kebalik, yang baik dipersulit, yang sekarang yang berbuat buruk malah dikasih jalan yang lapang. Iya, benar ya. Ini kalau kita lihat memang berapa dekade terakhir adalah sesuatu perubahan yang bisa dibilang menyelisihi value manusia secara normal ya kan. Gitu. Kan kalau kita lihat nih, ini agak melenceng sedikit. Karena dunia dikuasai oleh kapitalis ya. Sebenarnya siapa dulu yang kemudian menggenosid aborigin, menggenosid Indian, ya kan, menggenosid Aljazair gitu kan. Nah, mereka ini adalah kaum-kaum yang sekarang sedang menguasai dunia gitu. Iya. Jadi ketika sekarang lagi menggenosid Gaza, ini udah seperti sesuatu yang mereka biasa lakukan. Dan mereka mendukung. Yang mendukung Amerika itu kan orang Eropa. Which is yang mereka juga adalah para pendatang yang merampas hasil bumi orang-orang indigenous, orang-orang natif. Ya, benar. Jadi 11-12, makanya jangan heran kalau misalnya Inggris, negara-negara Eropa tuh membabi buta mendukung apapun yang Amerika lakukan. Begitu juga Amerika dengan Zionis. Sama-sama pencaplok wilayah mereka itu. Ya, karena sejarahnya mereka dulu begitu ya kan. Sama. Warga aslinya orang Indian, kemudian mereka datang ya, orang-orang keturunan Irlandia kan mereka ya. Irlandia, Spanyol, Irlandia gitu. Pokoknya orang Eropa datang ke situ menguasai benua Amerika, membantai dan mengatakan orang Indian tuh orang-orang savage, orang-orang biadab. Bener. Atau ekstremis gitu ya. Ekstremis dibalik narasinya. Subhanallah. Iya. Sama seperti aborigin juga dulu. Aborigin kan dulu di benua Australia juga kan aborigin aslinya kan. Datanglah Inggris ke sana. Sekarang orang aborigin dibilang orang ini orang apa namanya? Indigenous orang terbelakang gitu ya. Dan pola itu terjadi dalam luar biasa. Di Afrika di Papua pun begitu. Gitu kan rasanya sekarang apalagi dekat-dekat Freeport gitu kan. Iya. Jadi pola ini kemudian akan dilakukan kembali untuk Gaza. Tapi sekarang mungkin yang membedakan adalah media sudah berbeda sekarang. Gitu. Dan di depan mata kita semua adalah ini genocide yang paling terrangkum atau terdokumentasi dalam sejarah. Kalau kita lihat sebenarnya berarti hampir di semua wilayah yang mereka
tempatnya sekarang ini adalah hasil dari menggenosida warga setempat ya. Iya, Ya kan? exactly, iya jelas, Iya kan? jelas banget. Ya mereka itu makanya sampai oleh kaum Yahudi sendiri itu Zionis ditentang sekali sama kaum Ortodoks. Ya. Karena Zionis ini benar-benar justru kasarnya antum yang membuat kami menderita. Karena perbuatan antum Yahudi semua kena. Iya benar kan dulu. Padahal kami berabad-abad tinggal di bawah Kesultanan Islam, Daulah Islam, nggak masalah, bayar pajak nggak masalah. Kita ke sinagog bebas, kita menjalankan sabat, puasa, Yom Kippur bebas. Pas antum datang kacau kita gitu. Jadi mereka malah pengen hidup di bawah naungan Utsmaniyah. Berarti mirip dengan kejadian waktu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Bizantium dong. Iya. Yang mereka lebih suka waktu apa namanya? Lebih takut sama pasukan Crusade kan mereka. Iya. Pas Al-Fatih sampai ternyata begini, Sultan kalian tahu gini kok, kami taunya pas ditakut-takutin sama Emperor kami Bizantium kok kalian tuh seorang yang beringas, barbar, makanin bayi. Pas sekarang kita jualan roti bebas, bahkan kalau roti mereka itu tidak habis lagi giliran mengutin jizyah, saya Tuhan usaha kami lagi nggak bagus, malah dikasih santunan sama Sultan. Oh ya udah kalau gitu kasih gandum buat santunan kalian dan keluarga kalian. Nah, sampai gimana nggak masuk Islam coba banyak. Itulah sejarah lagi putar teman-teman ya, dan sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang. Jadi sekarang mungkin posisinya sedang kalah buat umat Muslim gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah pola di mana ya proses menuju akhir yang baik gitu kan. Dan mereka juga saking takutnya 13 abad kejayaan dari umat Muslim gitu akan terulang, maka dibilang takut celaka 13 sampai keulang lagi. Iya. Aduh, ini menarik Sat. Ada buku apa lagi Sat yang teman yang punya? Ya saya tertarik ada buku beliau adalah Sejarah Setan. Nah itu kita pengen ngobrol juga tuh. Insyaallah. Apalagi itu mengenai Laut Mati ya. Iya, Ashabul Kahfi dan naskah Laut Mati. Jadi ada naskahnya ternyata ya. Ada, dan juga tentang Firaun, Haman dan misteri piramida. Nah, itu piramida juga kan ada yang bilang alien yang bangun, tapi emang parah sih, emang saking misteriusnya itu menarik, dan juga tentang yang lainnya. Waduh, luar biasa. Jadi kalau Laut Mati ada hubungan nggak sih sama kaum Nabi Lut? Nah, itu juga menarik tuh. Soalnya kalau kaum Nabi Lut ini udah dimusnahkan, sekarang tambah banyak. Kita juga pengen tahu juga tuh, beneran ada dan di mana lokasinya nih. Dan teman-teman, jika dirasa menarik, monggo silakan share tayangan ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosmed dari Ustadz Wisnu. Ya, apa Ustadz? WT Prabowo di Instagram, WT Prabowo, atau Wisnu Tangga Prabowo di Facebook. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.